Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Untuk yang ketiga kalinya, polisi Payakumbuh menangkap pengedar sabu-sabu. Polisi Sijunjung menahan 9 warga yang terlibat pengoplosan pupuk bersubsidi di daerah Parit Rantang, Kamang Baru. 4 pencuri sepeda motor ditangkap polisi Pasaman Barat di lokasi yang berbeda. Tidak pernah jerah, seorang pria yang mengedarkan sabu-sabu dan ganja kembali ditangkap polisi untuk yang ketiga kalinya dalam kasus yang sama. Tommy, warga Jorong Batang Tabi, Kanagarian Sungai Kamuyang, 50 kota, ditangkap di pinggir jalan di kampungnya itu. Tommy ditangkap setelah polisi memperoleh informasi terkait aktivitasnya yang kembali mengedarkan sabu-sabu. Saat ditangkap, Tommy tak melawan dan hanya pasrah saat polisi menggeledah. Polisi menemukan 2 paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut kertas tisu. Barang bukti ini dijatuhkannya tak jauh dari lokasinya ditangkap. Selain itu, polisi juga menemukan 1 paket sabu-sabu yang disimpan di saku celananya. Usai ditangkap, polisi mengembangkan kasusnya dan menggeledah rumah Tommy. Di rumah ini, polisi menemukan 1 paket sabu-sabu yang diletakkan di kasur kamar tidur dan 2 paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi. Kemudian dari hasil penyidikan tersebut berhasil kita tangkap 1 orang pelaku. Kemudian dari tangan pelaku ini kita lakukan penggeledahan. Kita sita barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket, termasuk narkotika jenis ganja sebanyak 2 paket. Kemudian dari hasil interogasi yang kita lakukan, pelaku ini merupakan residivis dan yang ketiga kali saat ini, dan ketiga-tiganya adalah ditangkap oleh Polres Payakumbuh. Hasil pemeriksaan terungkap jika Tommy merupakan kaki tangan dari pengedar besar di Payakumbuh yang identitasnya telah dikantongi polisi. Kini, Tommy masih diperiksa polisi secara intensif di Mapores Payakumbuh. Polisi memastikan jika narapidana ini akan kembali menghuni lembaga pemasyarakatan. Penangkapan Tommy menjadi bukti jika program rehabilitasi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Polisi di Sijunjung menangkap 9 warga yang terlibat pengoplosan pupuk bersubsidi di daerah Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru. Mereka tak bisa berkutik karena polisi menangkapnya saat mereka beraksi. Modusnya, pupuk subsidi ditukar karungnya dengan karung pupuk yang harganya lebih mahal. Selain itu, mereka juga mengurangi 5 kg pupuk dalam setiap karungnya. Pupuk ini mereka jual ke Darmasraya, Sijunjung, hingga daerah Teluk Kuantan di Provinsi Riau. Dengan cara itu, mereka meraup untung yang banyak. Selain menahan 9 pelaku, polisi juga menyita 25 ton pupuk bersubsidi. Dijual dengan mengganti karung dari pupuk yang harganya murah ke harga yang lebih mahal. Selain itu juga di dalam kegiatan ini dilakukan juga pengurangan terhadap masing-masing sak karung dari pupuk dimaksud. Untuk tujuannya sendiri, pupuk non-subsidi ini diedarkan di wilayah Kabupaten Sijunjung dan wilayah Damasraya. Usai diperiksa secara intensif, dari 9 warga yang ditangkap, polisi menetapkan seorang dari mereka sebagai tersangka. Sisanya diperiksa sebagai saksi. Polisi menjeratnya dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara
dan denda 2 miliar rupiah. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Polisi Pasaman Barat menangkap 4 pencuri sepeda motor dan menyita 8 sepeda motor curian. 1 dari 4 pelaku kakinya ditembak polisi karena berupaya kabur saat ditangkap. 4 pencuri sepeda motor ini ditangkap polisi dalam operasi Jaran 2024 yang dilakukan polisi Pasaman Barat. Mereka terdiri dari 2 komplotan yang tidak mengenal satu sama lain. Salah satu kelompok, Yanto dan Dedi, ditangkap setelah polisi memperoleh identitasnya saat mereka berdua menggasak sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di halaman masjid di Jalur 1, Kecamatan Luhak Nanduo, 5 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengintai, mereka berdua mendatangi masjid saat pemiliknya menunaikan salat subuh berjamaah. Hanya dalam tempo kurang dari 20 detik, mereka berhasil memboyong sebuah sepeda motor jenis Matic. Hasil pengungkapan kasus curanmor dan dari kegiatan tersebut kita amankan 4 tersangka. Yang ada di sini ada 2 tersangka, 1 lagi masih dalam proses dari narkoba, dan 1 tersangka masih ada di Polres Bukit Tinggi. Jadi saat ini kita penegasan untuk kepada masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga barang-barang berharga. Saat ini modus kejahatan semakin meningkat sesuai dengan meningkatnya. Kini, keempat pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapores Pasaman Barat. Polisi ingin mengetahui seluk-beluk mereka mencuri sepeda motor. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. 1 meter dalam rumah. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur pesisir selatan dari Jumat sore hingga malam hari pada pekan lalu mengakibatkan Kampung Bukit Kaciak, Nagari Ampiang, Parak Timur, Kecamatan Sutra, direndam banjir. Puluhan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter di dalam rumah. Tidak ada korban dalam peristiwa itu, namun seluruh perabotan warga terendam banjir meski telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Warga Bukit Kaciak sudah menduga bila hujan deras akan menyebabkan banjir dengan ketinggian maksimal 20 cm di dalam rumah. Kondisi ini telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun terakhir. Penyebab banjir adalah tali bandar irigasinya tak lagi berfungsi. Banjir mencapai sekitar 1 meter. Itu di dalam rumah. Nah, itu di dalam rumah. Kemudian yang di luar, di halaman itu lebih berkisar lebih sedikit lah daripada itu. Atau dari semeter di tempat yang rendah kan. Masalahnya banjir tersebut tali bandar. Kemudian sampah-sampah sudah menumpuk di sana. Tak berfungsinya tali bandar irigasi ini telah dilaporkan warga berulang kali ke pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari instansi terkait. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.